Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainuddin Siregar, MPM 18150032. Saya dari kelompok 3, yaitu manajemen analisis data. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu tentang manajemen analisis data. Manajemen data merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan data hasil penelitian dimulai dari kegiatan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data sampai dengan menghasilkan sebuah informasi yang diperlukan dalam sebuah proses pengambilan keputusan. Apakah itu analisis data? Pengertian analisis data adalah suatu proses atau upaya pengelolaan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya berhubungan dengan penelitian. Analisis data juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Secara umum, tujuan analisis data adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya dibuat sebuah kesimpulan. Suatu kesimpulan dari analisis data didapatkan dari sampel, umumnya dibuat berdasarkan pengujian hipotesis atau dugaan. Di sini perlunya itu analisis data, yaitu agar data yang kita kelola agar menjadi sebuah informasi yang dapat membantu orang yang membutuhkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esther Rojani Siregar, NPM 18150012. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis analisis data. Di mana jenis-jenis analisis data ini memiliki dua, yaitu satu, data bermuatan kualitatif dan data bermuatan kuantitatif. Data bermuatan kualitatif ini disebut juga dengan data lunak. Data semacam ini diperoleh melalui penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dan data bermuatan kuantitatif ini adalah angka-angka atau kuantitas, baik diperoleh dari jumlah suatu penggabungan ataupun pengukuran. Cukup sekian dari penjelasan saya tentang jenis-jenis analisis data. Terima kasih. Baiklah, selamat siang buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data kuantitatif. Sebelum saya memasuki materi, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Elkiani Gultom dari kelompok 3. Baiklah, saya akan memulai teknik analisis data kuantitatif. Analisis data dalam kuantitatif menggunakan pendekatan statistik. Yang pertama, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Yang kedua, statistik inferensial. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diperlakukan untuk populasi. Yang ketiga, statistik parametris dan non-parametris. Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Statistik non-parametris tidak menguji parameter populasi, tetapi menguji distribusi. Yang keempat, frekuensi kumulatif adalah frekuensi yang dihitung secara meningkat ke atas dari frekuensi yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi yang saya bawakan yaitu adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yaitu
pendekatan statistik. Dalam analisis data ini menggunakan statistik yang terdapat dua macam. Yang pertama ada statistik deskriptif, di mana deskriptif ini yang menggunakan menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Selanjutnya ada frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi yang dihitung secara meningkat ke atas dari frekuensi yang paling rendah sampai dengan yang paling tertinggi. Selanjutnya ada statistik inferensial, yaitu sering juga disebut statistik induktif, yang statistik portabilitas, di mana teknik statistik ini digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya dilakukan untuk populasi. Seterusnya ada statistik parametris dan non-parametris, di mana digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Yang selanjutnya ada teknik analisis statistik non-parametrik, di mana kegunaan korelasi eksperimen berfungsi untuk menentukan besarnya hubungan dua variabel gejala yang berskala ordinal atau tentang jenjang. Biasanya yang dianalisis adalah angka yang berjenjang, misalnya 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Contohnya perusahaan iklan yang ingin mengetahui jenis iklan apa yang paling disukai dan ditayangkan di televisi dan radio, dan apakah ada korelasi atau hubungan antara iklan dan televisi dan radio. Selanjutnya ada teknik analisis data kualitatif. Ini terbahagian dari beberapa, yaitu teknik analisis sebelum di lapangan, yaitu melakukan analisis data sebelum meneliti memasuki lapangan. Fokus penelitian ini masih bersifat sementara, berkembang setelah memasuki selama di lapangan. Selanjutnya teknik analisis selama di lapangan, model Miles dan Huberman, yaitu dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan saat pengumpulan data berlangsung setelah selesai pengumpulan data. Selanjutnya ada teknik analisis data menurut Sparley, yaitu membagi analisis data penelitian berdasarkan tahapan dan penelitian kualitatif. Yang pertama ada tahapan memilih situasi sosial. Selanjutnya melaksanakan observasi partisipan, mencatat hasil observasi dan wawancara, dan melakukan observasi deskriptif, melakukan analisis domain. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah analisis data. Yang pertama yaitu persiapan. Kegiatan dalam persiapan ini yaitu mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi, apakah sudah lengkap ataupun belum. Yang kedua yaitu mengecek kelengkapan data, yang artinya memeriksa instrumen data termasuk pula kelengkapan lembaran kerja yang barangkali ada yang terlepas ataupun tersobek. Yang ketiga yaitu mengecek macam isian data, di mana yang terbuat di beberapa item yang diketahui yaitu variabel pokok, maka item perlu dibuat bagi yang mengalami kerusakan. Yang kedua yaitu tabulasi. Tabulasi merupakan kegiatan menggambarkan jawaban responden dengan cara tertentu. Tabulasi juga dapat digunakan untuk menciptakan statistik deskriptif variabel yang telah diteliti. Menurut Progress, mengemukakan klasifikasi analisis data terbagi atas 4 macam. Yang pertama yaitu tabulasi data, yang kedua penyusunan data, yang ketiga yaitu analisis data untuk tujuan testing, yang keempat analisis data untuk tujuan ataupun penarikan kesimpulan. Termasuk ke dalam kegiatan tabulasi ini antara lain memberikan skor. Yang kedua yaitu memberikan skor terhadap item yang menjadi skor, misalnya memberikan penilaian tertentu dari skor yang telah ditetapkan. Misalnya dalam tingkat sekolah dasar memiliki skor 1, dalam tingkat menengah pertama yaitu skor 2, yang meningkat dalam ketiga yaitu ataupun SMA diberi skor
ketiga, dan keempat perguruan tinggi seperti kita yang saat sekarang ini, maka diberikan skor 4. Yang ketiga yaitu penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Maksud dari rumusan yang dikemukakan dalam bagian bab ini yaitu pengolahan data yang diperoleh sesuai dengan menggunakan rumusan-rumusan ataupun aturan-aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian ataupun desain yang telah diambil. Untuk mempermudah mengikuti uraian pengolahan data akan disajikan dengan sistematik yang telah disajikan dengan sistematik yang dikemukakan dalam bab sebelumnya. Mengenai jenis-jenis permasalahan sebagai tambahan penjelasan yang dimaksud dengan cara yang diterapkan dalam teknik pengolahan adalah data yang disesuaikan dengan jenis yakni discrete, original, terpercaya, interval, dan ratio. Bagi peneliti yang memiliki statistik, bab ini menyajikan berbagai rumus yang dapat digunakan untuk mengolah data. Apabila peneliti berkeinginan untuk mengulangi jasa komputer dan menunggu hasilnya, namun meskipun peneliti harus tetap mencermati rumusan yang disajikan agar tidak terjadi suatu permasalahan atau keraguan dalam mencapai suatu analisis data. Sekian. Selanjutnya, analis data penelitian deskriptif, yaitu kumpulan dalam penelitian konvensional, komparatif, ataupun eksperimen dengan menggunakan rumus-rumus statistik yang sudah disediakan, baik secara manual maupun menggunakan jasa penelitian. Adapun jenis penelitiannya, kemudian deskriptif, bersifat komparatif, cara menyelesaikan saja karena data yang diperoleh mencoba sama. Kemudian adalah cara menginvestasikan data ataupun kesimpulannya. Misalnya dalam pengambilan kesimpulan tidak akan sama dalam bentuk deskriptif ataupun secara manual, yaitu data kuantitatif, angka-angka ataupun kualitatif, kata-kata ataupun dalam bentuk simbol. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kami Ani Tanjung. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menginterpretasikan hasil analisis data, yaitu suatu penafsiran atau interpretasi tidak lain dari pencarian pengertian yang lebih luas tentang penemuan-penemuan. Penafsiran data dapat dipisahkan dari analisis, sehingga sebenarnya penafsiran merupakan aspek tertentu dari analisis dan bukan merupakan bagian dari analisis. Berikut ini ada beberapa pengertian penafsiran menurut Mohnajir. Yang pertama yaitu penafsiran adalah penjelasan yang terperinci tentang arti yang sebenarnya dari materi yang dipaparkan. Data yang telah dalam bentuk tabel misalnya perlu diberikan penjelasan tentang terperinci dengan cara yang pertama untuk menegakkan kesinambungan suatu penelitian dalam pengertian menghubungkan hasil suatu penelitian dengan penelitian lainnya. Dan yang kedua, untuk membuat atau menghasilkan suatu konsep yang bersifat menerangkan atau menjelaskan. Misalnya yaitu penelitian tentang efektivitas beberapa jenis pupuk di suatu lapangan percobaan yang telah dilakukan di Aceh. Yang selanjutnya yaitu penafsiran dapat menghubungkan suatu penemuan studi eksploratif yang menjadi suatu hipotesis untuk suatu percobaan yang lebih teliti lainnya. Misalnya, seorang peneliti sedang mempelajari sikap dari para transmigran yang berasal dari Jawa Timur atau dari penduduk setempat di Aceh. Maka dari data penelitian di Aceh perlu dibuat penafsiran untuk menyajikan kesinambungan kelompok sosial yang berbeda di daerah lain, misalnya di Sulawesi atau di Aceh. Yang ketiga yaitu penafsiran berkehendak untuk membangun suatu konsep yang bersifat menjelaskan. Misalnya dalam penelitian mengenai transmigran di Aceh tersebut. Penelitian ini mengadakan deduksi tentang proses di mana hubungan pribadi mempengaruhi sikap transmigran di Aceh tersebut. Selanjutnya yaitu Stringer dalam Sukaminata mengemukakan beberapa teknik menginterpretasikan hasil analisis data kualitatif, yaitu yang pertama, memperluas analisis dengan mengajukan pertanyaan. Hasil analisis mungkin masih miskin dengan makna. Dengan pengajuan beberapa pertanyaan, hasil tersebut bisa dilihat maknanya. Pertanyaan dapat berkenaan dengan hubungan atau perbedaan antara hasil analisis penyebab, aplikasi dan implikasi dari hasil analisis. Yang kedua yaitu hubungan temuan
mintalah pandangan kepada teman yang seprofesi dan memiliki pandangan yang kritis. Yang keempat yaitu hubungkan hasil-hasil analisis dengan literatur. Faktor eksternal yang mempunyai kekuatan dalam memberikan interpretasi selain teman atau kalau mungkin ahli adalah literatur. Apakah makna dari temuan penelitian menurut pandangan para ahli, para peneliti dan berbagai literatur? Yang kelima yaitu kembalikan pada teori. Cara lain untuk menginterpretasikan hasil dari analisis data adalah hubungkan atau tinjauanlah dari teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Mungkin sekian dari saya lanjutkan kepada teman kami, Monica Panggabean. Baiklah, saya Monica Panggabean, saya dari kelompok 3. Saya di sini akan membacakan kesimpulan dari manajemen analisis data. Kesimpulannya ialah analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Secara garis besar, keberadaan data dapat digolongkan ke dalam dua, yaitu data bermuatan kuantitatif dan bermuatan kualitatif. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dari sebelum penelitian, selama penelitian. Teknis analisa data kualitatif dilakukan